Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, vaksin sangat mencukupi jika nantinya ada peningkatan permintaan jelang mudik Lebaran. Oke. Bagi masyarakat yang mudik dan angkutan umum seperti pesawat terbang, kereta atau bus adalah wajib untuk memasang aplikasi online travel agent atau OTA. Halo Sobat Negeriku, balik lagi dalam reactionjapanen.com spesial Lebaran. Ada cerita di balik berita tetap. Spesial Idul Fitri ya. Kita senang banget, kita sudah mencapai hari kemenangan. Alhamdulillah. Bagi yang nggak merasa menang ya berarti puasanya nggak benar gitu. Tapi kalau bagi yang menang juga itu terlalu optimis, nggak boleh juga. Iya, nggak boleh juga ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas 5 berita populer tentang apa aja sih yang ada di bulan Ramadan terakhir ya. Nah, berita-berita tentang pemerintahan, entertainment, segala macam soal variatif di reactionjapanen.com ini. Selengkapnya hanya di reactionjapanen.com. Oke, berita nomor 5 paling populer. Judulnya pemerintah minta masyarakat halal bihalal tanpa makan dan minum. Gimana ceritanya nih? Ceritanya pas banget nih, kita jadi nggak nyiapin makanan dan minuman. Iya, jadi kita coba di sini nggak ada makanan nggak ada minuman di sini. Jadi gini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau masyarakat untuk melakukan halal bihalal tanpa kegiatan makan dan minum. Dia bilang untuk kegiatan halal bihalal dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan diimbau untuk tidak makan dan minum. Kayak gitu. Jika harus makan dan minum, harus dilakukan ketika saat halal bihalal itu masyarakat perlu menerapkan protokol kesehatan dengan memperhatikan jarak sama orang lain gitu. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan untuk menghindari potensi kenaikan kasus COVID-19 setelah Idul Fitri. Nah, kemudian kegiatan di tempat umum seperti tempat hiburan saat Lebaran 2022 juga perlu menerapkan protokol kesehatan. Kapasitas dan waktu operasional tempat umum harus memperhatikan aturan pada instruksi Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan setiap secara berkala gitu ya. Jadi gunanya supaya tidak melonjak lagi ya. Betul. Pandemi ini. Terus. Gitu ceritanya Bang Sergi. Coba kita reka adegan gimana kalau kita halal bihalal tanpa minum. Ya, jadi kita ngobrol halal bihalal. Boleh ngobrol kan? Salaman. Iya. Tapi nggak makan nggak minum. Iya. Ya halal bihalal kan intinya memaafkan kali ya. Justru gitu ya? sebagian masyarakat atau sebagian umat muslim yang ditunggu-tunggu adalah makanan dan minumannya. Iya, karena ada makanan dan minuman khas loh. Ada opor ayam, ada rendang, ada lontong. Betul, enak banget sambal goreng kentang. Wah, seru banget tuh. Dari puasa kan kita nahan-nahan, nunggu-nunggu. Kita puasa lagi. Oke. Ada komentar apa? Ada komentar nih dari Sobat Negeriku. Ada yang bilang Ferry Wardana. Dia bilang yang mau makan minum bawa sendiri dari rumah. Ya sama aja bro. Ya. Kan gak boleh makan minum. Ada lagi nih dari Meme Sawaludin. Kata dia setuju Pak biar nggak habis nastarku diembat para tamu. Wah ini mah pelit sih ya. Buat makan sendiri. Untuk makan sendiri dia doyan sama nastarnya. Oke, sekarang berita nomor 4. Berita terpopuler nomor 4 kali ini masih soal Lebaran dong pastinya ya. Dan biasanya tuh ada ritual mudik. Nah kali ini kan mudik banyak banget nih. Nah jadi sekarang berita masih tentang itu Bang Sergi. Judulnya vaksin booster jadi syarat mudik. Menkes sampaikan informasi penting. Nih ya, jadi pemerintah mengantisipasi meningkatnya lonjakan kasus COVID-19 dengan memberikan syarat kepada para pemudik untuk vaksin booster. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, vaksin sangat mencukupi jika nantinya ada peningkatan permintaan jelang mudik Lebaran. Dia memastikan vaksinasi dosis booster menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan mudik guna menjaga kesehatan para lansia yang akan dikunjungi pemudik. Dia bilang gini, cukup untuk suntikan dosis 2 maupun booster kalau peningkatan permintaan cukup banyak. Dia mengatakan hal tersebut pada konferensi pers panduan protokol kesehatan Ramadan dan Idul Fitri. Menurut Budi, persediaan vaksin COVID-19 Indonesia mencapai 475 juta dosis. Sementara yang sudah disuntikan sekitar 395 juta dosis. Ini datanya saat konferensi pers berlangsung ya, tanggal 23 Maret. Terus dia bilang, jadi masih ada 80 juta dosis vaksin yang bisa digunakan untuk suntik booster, termasuk
untuk suntik kedua. Dia lebih lanjut mengatakan penyuntikan vaksin COVID-19 dalam sepekan rata-rata mencapai 5-6 juta dosis. Terus dia bilang gini, jadi kalau kondisi normal paling 20 jutaan untuk 1 bulan. Ya kita masih memiliki 4 bulan stok lah gitu. Oke, aman ya sebenarnya ya. Oke, terus Satuan Tugas COVID-19 mencatat total penerima dosis penguat vaksin hingga saat konferensi pers itu berlangsung mencapai 18.070.929 orang atau mengalami tambahan sebanyak 505.551 orang. Oke. Katanya gitu. Terus yang menerima dosis kedua itu bertambah sebanyak 747.766 orang sehingga total menjadi 156.139.516 orang. Sementara vaksinasi COVID-19 dengan dosis pertama mengalami tambahan sebanyak 322.631 orang sehingga jumlah keseluruhan mencapai 195.229.531 orang gitu. Oke. Tapi intinya ya dari kita reduksi lagi bahwasanya kita tidak kekurangan sedikit pun vaksin booster. Jadi jangan ada alasan tidak vaksin booster, wahai sobat negeriku. Iya betul. Ya? Jadi kita harus menerima vaksin untuk memastikan antibodi kita terjaga di momen Lebaran ini, gitu ya, Bang Sergi. Oke, ada komentar nggak dari sobat negeriku? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, case close. Wah, tidak terasa kita sudah mencapai puncak berita nomor 3 di spesial Lebaran ini. Aduh, cepat sekali ya bersama kamu ya. Tidak berasa waktu begitu cepat. Betul. Oke, headline-nya seperti ini. Viral video polisi menangkap penjahat di gerbang tol. Kombes Ibrahim bilang begini. Weh, ada penjahat di gerbang tol. Di tol nih. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan mobil Honda Jazz di adang polisi di gerbang tol Pasir Koja, Kota Bandung. Tampak pengemudi mobil itu berusaha melakukan perlawanan dengan cara kabur dari polisi. Namun akhirnya polisi bisa menyetop dan menangkap supir kendaraan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya atau Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo membenarkan adanya kejadian tersebut. Benar kejadian tersebut di gerbang tol Pasir katanya beliau gitu kan. Nah, perwira menangkap Polri itu mengatakan aksi tersebut merupakan giat kepolisian saat menangkap terduga pelaku pencurian dan pemberatan pada Senin kemarin gitu. Giat kepolisian untuk mengamankan pelaku curat ya. Tidak ada korban pada kejadian tersebut dan perlu pelaku diamankan. Seperti itu. Oh, jadi sebenarnya itu lagi main kejar-kejaran sama penjahat ya? Ya, dan ternyata gunanya ada inspeksi atau razia di gerbang tol itu bermanfaat sekali. Untuk menjaring penjahat-penjahat yang dicari gitu ya? Karena kan sudah dipastikan menjelang hari raya, Idul Fitri, Natal atau hari raya apapun, pasti lonjakan tindakan kriminalitas gitu ya? tuh meningkat ya. Iya, betul. Terutama pencurian, penodongan, perampokan. Gitu ya. Oke, ada komentar nih dari sobat negeriku. Ada dari New Chok. Dia bilang, salut apresiasi dengan kesabarannya, tidak menimbulkan korban jiwa, katanya gitu. Oh, ya syukurlah ya. Iya, terus ada lagi dari Berry Silabang. Dia bilang, Silaban ya, dia bilang yang paling utama salut banget dengan keberanian oknum polisi ini. Pasti semuanya telah terancana dengan kesabaran dan kontrol lapangan yang baik. Kita ya, apresiasi Pak Polisi ya. Terima kasih Pak Polisi Jawa Barat ya. Oke, cash close. Sobat negeriku, ternyata kita sudah mencapai puncak berita nomor 2. Ya, cepat ya, dari 3, 2, terus bentar lagi 1 nih. Nah, headline beritanya seperti ini. 5 aplikasi yang harus dimiliki selama mudik Lebaran. Nomor 1 wajib punya. Nah, sebelum mudik baca dulu nih ya berita di jpnn.com nih, sangat bermanfaat. Nah, yang pertama itu adalah angkutan umum. Bagi masyarakat yang mudik dengan angkutan umum seperti pesawat terbang, kereta atau bus adalah wajib untuk memasang aplikasi online travel agent atau OTA untuk memudahkan perjalanan. Aplikasi yang menyediakan pemesanan tiket angkutan umum antara lain Traveloka, Tiket.com, Pegi-Pegi, dan Mr. Aladin. Biro perjalanan online itu bisa membantu mencari dan memesan tiket perjalanan, terutama jika harus menyambung dengan angkutan umum lainnya untuk sampai ke kampung halaman. Ya sekarang sudah di mana-mana pakai digital ya, apalagi handphone rata-rata pakai smartphone semua, jadi ya harus ada seperti itu. Mudik, ya? Mau beli tiket, mau beli mau pesan hotel atau pesan apa semua di sini. Ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya Peduli Lindungi. Ya, aplikasi Peduli Lindungi ini penting karena
sekarang kan harus ada konfirmasi sudah divaksin satu, dua atau booster. Untuk memasuk satu daerah umum, misalkan di mall, di stasiun, ataupun di keramaian-keramaian umum, tempat-tempat fasilitas umum, harus scan barcode peduli lindungi tersebut ya. Nah, jadi itu buat keamanan kita juga dari lonjakan kasus COVID ya. Ya, dan membantu pemerintah juga, program pemerintah agar terorganisir nih siapa yang masuk di sini, siapa yang sudah vaksin dan lain-lain. Oke. Lalu yang kedua itu ketiga itu navigasi. Nah, kalau ingin bawa kendaraan sendiri, ingin naik motor atau naik mobil harus punya aplikasi navigasi. Misalkan di Android ada Google Maps ataupun di iOS itu ada navigasi Maps atau pakai Waze juga ya. Waze. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, adanya aplikasi pabrikan mobil. Sejak pandemi virus corona, pabrikan mobil mengoptimalkan kanal digital mereka untuk menjangkau konsumen. Jadi lagi-lagi menyambung dengan nomor yang keempat tadi, bahwasanya kalau mau berangkat jauh, kalau mau menggunakan kendaraan pribadi, sendiri, ya. Harus diperiksa kesehatan mesinnya dan lain-lain. Nah, dimudahkan dengan ada aplikasi pabrikan mobil. Misalkan kalau dari aplikasi antara lain di Auto 2000, itu namanya Digirum, ya kan? Yeah. Terus ada Honda namanya Honda e-Care, Daihatsu namanya Daihatsu. Lah kalau Suzuki itu ada Halo Suzuki dan Mitsubishi, My Mitsubishi Motor ID. Nah, gitu. Nah, aplikasi bengkel ini lumayan sangat membantu ya. Kayak misalkan ada yang terakhir itu aplikasi dari bengkel-bengkel kayak misalkan Shop and Drive gitu-gitu dan lain-lain. Oke. Itu semuanya aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat untuk menunjang perjalanan para pemudik menuju kampung halaman ya. Iya. Gitu. Jadi ada aplikasi itu bukan hanya dipakai untuk mudik Lebaran ini aja. Bisa buat sehari-hari juga ya. Iya, sehari-hari terus perjalanan jauh, perjalanan tengah malam. Iya, betul. Ya. Oke. Semoga bermanfaat. Cashclock. Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 1 weekend ini spesial Lebaran. Ya, ada apa sih headline-nya? Berita tentang apa nih? Nah, beritanya ASN Kota ini diperbolehkan pakai mobil dinas untuk mudik Lebaran. Asik juga pakai mobil dinas Lebaran. ASN ya. Enak ya. Gajinya banyak, berkali-kali, boleh pakai mobil dinas, kendaraan dinas. Gitu. Oke lah, itulah. Nah, di Bengkulu, Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan pemerintah Kota Bengkulu memperbolehkan aparatur sipil negara atau ASN mereka menggunakan mobil dinas pada libur panjang Idul Fitri untuk melakukan mudik Lebaran. Nah, namun lanjut Dedi, mobil tersebut jangan sampai rusak. Apabila mobil tersebut rusak, kata dia, maka ASN yang bersangkutan harus memperbaiki kendaraan tanpa harus menggunakan uang negara alias pakai kantong pribadi. Betul. Ya. Nah, kalau sekedar mudik pakai mobil dinas boleh-boleh saja dan kami juga memahami kondisi saat ini. Nah, hal tersebut dilakukan kata Dedi Wahyudi karena tidak semua ASN atau pejabat Pemkot Bengkulu mempunyai kendaraan bermobil. Betul. Ya. Ya, itu sesuai dengan kebijakan pemerintah sendiri ya. Kalau di Jakarta kayaknya sih enggak ya? Iya, kayaknya sih enggak ya. Ya. Tapi tadi yang perlu disoroti itu kalau misalnya mobilnya kenapa-napa, dia nggak boleh pakai uang negara, harus pakai uang pribadi. Kayak udah dikasih mobil dinas ya, berarti dia harus bertanggung jawab dong gitu. Nah, ternyata ya sebelum itu kan kita ingat lagi bahwasanya Presiden Jokowi menetapkan tanggal libur nasional Idul Fitri 1443 Hijriah dan cuti bersama Lebaran 2020 yaitu pada tanggal 2 sampai 3 Mei 2022 dan cuti bersama pada 29 April dan 4 sampai 6 Mei 2022. Wah, liburnya panjang ya. Ajib ya. Oke. Seru. Oke. Sampai jumpa. Kami segenap tim produksi JPN.com mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon